Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan masih izinkan kita boleh bersama-sama beribadah. Puji Tuhan, semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini berbicara tentang upah atau pahala. Sekali lagi, firman Allah pagi hari ini berbicara tentang upah atau pahala. Apa yang kita lakukan pasti mendapatkan upah. Tuhan pernah berkata bahwa jangan memberangus mulut lembu waktu lembu itu sedang mengirik. Pasti, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini untuk kita mendapatkan upah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Sekali lagi, Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Itulah kebenaran firman Allah. Didahului, firman Allah berkata, apabila seseorang menyambut murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk murid-murid memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Sorga, kabar keselamatan. Apabila orang tersebut menerima murid-murid Yesus, Tuhan Yesus berkata, ia menyambut aku. Bukan saja menyambut Yesus, tetapi menyambut juga Allah yang mengutus Yesus. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, apabila seseorang dapat menerima murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, maka orang tersebut menerima Yesus. Dan otomatis apabila orang itu menerima Yesus, dia juga menerima Allah yang mengutus Yesus. Lalu yang kedua, apabila seseorang menyambut nabi, dikatakan di situ, menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kalau menerima nabi, utusan Allah, ia akan menerima berkat dari upah nabi itu. Sama. Apabila orang itu menyambut orang benar karena orang benar itu, maka ia juga menerima upah dari orang benar itu. Jadi bagaimana reaksi kita apabila kita menyambut, dikatakan murid-murid Yesus yang memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bagaimana cara menyambut seorang nabi, seorang benar, dia juga akan menerima upahnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan menyambut, hanya dengan menerima, hanya membuka diri, hanya dengan seperti itu sudah mendapatkan upah.
Jadi pagi hari ini, pada saat kita membuka diri untuk menyambut seseorang yang karena orang itu diutus oleh Allah, maka kita menerima berkat. Saudara, apabila saya datang ke rumah saudara, apakah saudara juga menyambut saya? Apabila kami, hamba Tuhan, datang di rumah saudara, apakah saudara menyambut kami sebagai seorang hamba? Saya percaya apabila saudara menyambut kami, berarti saudara juga menyambut Yesus. Dan otomatis saudara juga menyambut Allah. Dan kalau saudara mau menyambut kami sebagai hamba Tuhan, saudara pun juga akan mendapatkan upah. Puji Tuhan. Bukan hanya itu saja. Titik berat daripada yang kita bahas hari ini, ya, yaitu ayatnya yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Seorang yang kecil, siapa itu? Seorang yang kecil, karena ia adalah murid Kristus. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, seorang yang kecil, bukan anak kecil, seorang yang kecil. Seorang yang kecil, karena ia murid Yesus. Jadi, murid Yesus itu adalah orang-orang kecil pada saat itu. Orang beranggap, orang yang menjadi pengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus, dia adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang hina. Dia akan terpisah, dia akan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi itulah orang-orang kecil. Dan apabila kita menyambut, bahkan memberi air sejuk secangkir, kita pasti mendapatkan upah. Allah menyediakan upah bagi orang-orang yang sekalipun itu hanya air sejuk, bahkan secangkir air sejuk, firman Allah katakan, ia akan mendapatkan upah. Setelah menyambut, lalu memberi minum air, ia tidak akan kehilangan upah. Ia pasti mendapatkan upah. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Apa yang saudara bisa beri? Apa yang saudara bisa lakukan dengan salah satu murid Kristus, orang yang kecil ini? Apa yang saudara mau lakukan? Saudara menolak atau menyambut? Saudara membiarkan atau saudara memberikan sesuatu? Walaupun itu hanya, sekali lagi, walaupun itu hanya secangkir air sejuk, dia tidak akan pernah kehilangan upah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan seorang muda yang kaya
waktu berjumpa dengan Yesus. Menurut kesaksian orang muda yang kaya ini, dia sudah melakukan semua hukum-hukum Allah. Menurut pandangan mata, dia adalah orang yang hebat, sudah kaya, salah karena menurut hukum Taurat. Tapi ada satu perkara yang Tuhan dapat melihat, yang orang muda kaya itu tidak bisa melakukannya. Kira-kira, saudara, mari kita lihat, buka Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ada satu yang kurang. Tuhan berkata, jualah segala milikmu. Kali lagi, jualah segala milikmu. Berikan itu kepada orang miskin. Lalu engkau mengikut aku. Dikatakan juga engkau akan menerima harta di sorga. Engkau akan menerima upah. Saudara, menarik untuk kita bahas. Apakah memang benar? Apakah memang benar? Ya, apakah seperti itu Tuhan mau menjual segala milik orang muda kaya itu? Apakah itu tujuan daripada Allah? Tuhan tahu kekayaan orang muda itu yang akan menjadi penghalang bagi orang muda kaya itu untuk menjadi sempurna, untuk menjadi pengikut Kristus. Supaya mendapatkan harta sorga, ada sesuatu yang harus dikerjakan orang muda kaya itu. Karena kekayaan itulah yang menjadi penghalang dia melakukan, dia mendapatkan upah harta sorga. Allah tahu, Allah mengerti, Allah sanggup menyelidiki sampai kedalaman isi hati orang. Dan pagi hari ini pun Allah tahu akan seluruh kehidupan kita. Kira-kira apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa datang kepada Allah dan menerima upah itu? Allah yang tahu, saya tidak tahu. Allah tahu apa yang menjadi penghalang dalam hidupmu sehingga engkau tidak mendapatkan upah. Dan pada saat itu Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya. Tuhan tahu kekayaan itulah yang menjadi penghalang. Oleh sebab itu Tuhan berseru, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Engkau akan mendapatkan upah harta surga. Tapi orang muda kaya ini, dia tidak tertarik dengan upah, yaitu harta sorga. Karena dia uangnya banyak, dia kaya. Padahal kita ingat kekayaan itu hanya sementara waktu kita di dunia. Kita datang dalam keadaan telanjang, kita pun
pulang kepada Bapa dengan keadaan telanjang. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, pulang ke Bapa pun kita tidak membawa apa-apa. Tapi orang muda kaya ini tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia memilih kekayaan secara jasmani, sehingga dia tidak mendapatkan upah yang lebih besar dari apa yang dia punya. Sekali lagi, upah yang harus pemuda kaya ini terima, seharusnya dia itu dapatkan upah yang lebih. Tapi orang muda kaya ini tidak mau. Dia memilih kekayaannya secara jasmani. Lalu dia pergi dengan sedih. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semuanya. Apa yang kita bisa, apa yang kita miliki. Jangan sampai apa yang kita miliki itu yang menjadi penghalang untuk kita mendapatkan upah. Memberi dengan secangkir air sejuk saja sudah mendapatkan upah. Tapi orang muda kaya ini, dia tidak sanggup melakukan semua apa yang Tuhan mau dalam seluruh hidupnya. Dia tinggalkan Tuhan. Saya percaya dia tidak akan mendapatkan upah selama dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah. Kepada Yesus dia tidak akan pernah mendapatkan upah. Dalam Lukas pasalnya yang ke-19 juga. Lukas pasal 19. Kita melihat ada kisah tentang Sakius. Menarik tentang Sakius. Ya, bagaimana Sakius ingin melihat Yesus, mengenal siapa Yesus itu. Dia harus bersusah-susah, dia harus naik pohon ara. Padahal dia seorang yang kaya, dia kepala pemungut cukai. Tapi dia rela naik pohon ara untuk melihat siapa Yesus itu. Dia ingin mengenal. Dan pada saat dia naik lalu bertemu, Tuhan Yesus suruh turun. Lalu Yesus pergi ke rumah. Dan apa kira-kira yang dilakukan oleh Sakius? Kita lihat Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan, haleluya. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Tuhan sudah mengerti. Tuhan sudah tahu isi hati daripada Sakius. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Sakius untuk menjual semua yang dia miliki. Tapi dia langsung berdiri. Dia berkata, setengah dari yang aku miliki akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, kalau kita melihat tadi orang muda kaya tadi, Tuhan menyuruh segala yang dia miliki jual lalu berikan. Tetapi Sakius separuh. Jadi kita melihat sama-sama. Bukan kuantitasnya, tetapi ada perkara yang Tuhan mau, saudara. Bukan kuantitasnya, apa yang kita bisa lakukan, saudara. Tetapi ada perkara yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan. Pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Allah. Apa yang engkau miliki? Sakius berikan setengah dari yang dia punya, dia berikan orang miskin.
Dan apabila ada orang yang diperas, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu sesuai dengan aturan yang ada. Itulah Sakius. Sehingga Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini sudah. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa lakukan? Sekali lagi, bukan kuantitas yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dan kita mendapatkan upah, tapi apa yang kita bisa lakukan dan kita punya supaya kita mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Saya teringat kisah, saudara juga pasti ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ataupun 4.000 orang. Kita lihat 5.000 orang. Hanya ada seorang anak yang mau memberikan 5 roti 2 ikan dari sekian ribu orang pada saat itu. Hanya ada satu anak yang dia mau menyerahkan apa yang dia punya. Saya percaya itu yang dia punya, 5 roti 2 ikan. Sekali lagi, bukan kuantitasnya, tapi apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Anak kecil ini membawa 5 roti 2 ikan. Kalau kita melihat, untuk apa? Nggak ada gunanya untuk 5.000 orang. Nggak ada artinya. Benar. Tapi Tuhan melihat anak kecil ini membawa sesuatu. Lalu saya teringat juga persembahan janda yang miskin. Dia hanya bisa memberi 2 peser. Tapi Tuhan berkata, dia lebih besar. Memberinya lebih besar karena dia memberi. Karena dia ada di dalam kekurangan, bukan kelebihan. Pagi hari ini mari sama-sama, saudara, periksa apa yang kita miliki. Dan apa yang bisa kita mau berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya walaupun itu hanya 2 peser, walaupun itu hanya 5 roti 2 ikan, walaupun itu hanya secangkir air sejuk, itu tidak akan pernah hilang upah yang akan kita terima pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang membangun tempat ibadah. Apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan? Apa yang kita miliki? Sekali lagi, Tuhan tidak melihat kuantitasnya. Berapa? Besar, kecil, sedikit, banyak? Tidak. Tetapi apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, bisakah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Dan saya percaya ada upah bagi kita semuanya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhanku. Takaran yang dipakai kita, itu juga yang dipakai oleh Allah. Sekali lagi, takaran yang kita pakai, itu juga yang akan dipakai oleh Allah untuk memberkati kita semuanya. Dan saya percaya Allah akan lebih lagi memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah pagi hari ini mendorong kita semuanya. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, saya tahu kita semua dalam keadaan sulit. Bukan hanya kita, orang-orang banyak mengalami kesulitan. Bukan hanya di negara Indonesia, di negara-negara lain pun mengalami kesulitan. Tetapi pagi hari ini, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa beri? Ingat, Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas. Oleh sebab itu, muliakan Allah
dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang kepada Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Terima kasih ya Tuhan. Glory bagimu. Amin. 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 Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang lebih dulu menyerahkan seluruh hidupnya, memberikan hidupnya buat kita orang-orang yang berdosa. Dan pagi hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya dan saudara rindu mendapatkan upah yang daripada Allah, saudara menjadi gereja Tuhan yang sempurna, apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, bukan banyak sedikit, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhan sudah beri talenta buat kita masing-masing, dan Tuhan rindu supaya kita juga kembalikan itu untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Renungkan firman Allah. Renungkan firman Allah. Mari sama-sama bergandengan tangan. Kita mau melayani Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh.
lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan setiap kami bagaimana kami caranya menyambut Engkau ya Allah, supaya kami boleh menerima upah yang daripada Tuhan. Bagaimana kami bisa memberi sesuatu, biarlah itu juga mendapatkan upah bagi Tuhan, sekalipun itu hanya secangkir air sejuk, sekalipun hanya 5 roti 2 ikan, sekalipun hanya 2 peser. Allah melihat semuanya. Allah menilik setiap hati kami waktu kami datang kepadamu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, itu tidak akan pernah hilang upah yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya firman Allah memberkati setiap kami, seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mau melakukannya karena Tuhan lebih dulu memberikan nyawanya bagi kami orang yang berdosa. Terima kasih, apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, diberkatilah seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka terus mengasihi Tuhan, mereka tetap setia kepada Allah. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat daerah Jawa Timur, berdoa buat Kabupaten Gresik, Kecamatan Menganti, Kelurahan Sido Canggung, Perumahan Menganti Satelit tidak ada sekitarnya. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan, yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik, terlalu baik. Rumah tangga, keluarga, seluruh jemaat-Mu, pekerjaan dan usaha mereka diberkati dengan semua beban berat, pergumulan, persoalan, masalah apapun juga. Kiranya Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Memberkati bangsa kami, lalukan dari semua sakit penyakit, lalukan dari krisis ekonomi yang ada. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kami rindu ada banyak pertobatan, keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Dicurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diselamatkanlah bangsa kami Indonesia. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, Engkau Tuhan Allah yang sangat baik, terlalu baik bagi kami semuanya. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.